Di tengah tanah lapang yang terlihat retakan-retakan akibat sudah beberapa minggu tidak turun hujan. Dan suhu udara terasa begitu panas, hingga mencapai 38 derajat Celcius. Kami berbaris di bawah panasnya terik matahari. Kami adalah anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang dilatih secara fisik dan mental untuk tidak mudah menyerah berbaris dalam kondisi cuaca panas atau hujan. Tugas kami adalah sebagai garda depan pengibar bendera yang harus kuat menantang apapun yang menjadi rintangan agar tetap bendera pusaka merah putih tetap berkibar. Kala itu, aku masih berusia 14 atau 15 tahun semasa SMP. Aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra. Dan di internal kami menyebutnya Pastab, pasukan tata upacara bendera. Siang itu, aku bersama rekan-rekan satu angkatan mengikuti upacara pelepasan kegiatan perkemahan dan pengambilan lencana tanda kehormatan. Upacara yang dipimpin oleh pembina Paskibra, sebut saja Pak Furkon. Sebagai pembina Paskibra, Pak Furkon memiliki tubuh besar, gagah, dan berwibawa. Juga khas kumis yang melintang menambah sosok Pak Furkon sangat disegani di kalangan guru dan para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersamaku, Bang Unai, di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini aku akan mengisahkan pengalaman yang pernah aku alami. Kala itu acara perkemahan dan penyematan pemberian lencana sebagai tanda kehormatan personil pasukan pengibar bendera, atau di internal kami menyebutnya Pastab, pasukan tata upacara bendera. Yuk kita simak kisah lengkapnya. Sekitar tahun 1994 atau 1995, aku duduk di kelas 2 SMP, atau sekarang disebutnya kelas 8. Seperti kita ketahui, kelas 2 untuk sekolah tingkat pertama atau tingkat menengah adalah masa angkatan yang memiliki peran dalam kegiatan intrasekolah yang membidangi beberapa ekstrakurikuler yang dipilih oleh siswa atau siswi. Aku yang tertarik dengan seni baris berbaris, kemiliteran, akhirnya aku memilih ekstrakurikuler Paskibra. Sebagai anak kelas 2 yang baru naik dan angkatan yang akan memegang peran penting kegiatan siswa, kami wajib mengikuti kegiatan peloncoan atau perkemahan di salah satu lokasi perkemahan di Jawa Barat. Tiba waktunya. Saat itu bersamaan dengan libur panjang catur wulan, kenaikan kelas. Libur 2 minggu yang cukup bagi sekolah untuk mengadakan pembekalan bagi siswa kelas 2 yang disiapkan oleh senior kakak kelas 3. Dengan potongan rambut pelontos menggunakan kaos kerah panjang dan berwarna merah putih yang melekat di dada kami burung Garuda. Topi berlambang Pastab, pasukan tata upacara bendera. Dan di lidah topi bergambar padi dan kapas layaknya topi kedinasan kementerian atau kemiliteran. Kami berbaris di bawah panasnya matahari, di tengah lapangan yang luas bertanah merah, yang terlihat retakan dan rumput-rumput mengering, yang bersamaan saat itu masuk musim kemarau. Tetapi bagi kami cuaca bukanlah menjadi persoalan. Panas atau hujan bagi kami tetap berdiri tegap mengibarkan bendera merah putih yang sudah menjadi tugas kami. Sementara di sisi lapangan 3 armada bis, armada yang terpisah 2 armada untuk peserta dan 1 armada untuk panitia dan guru-guru pembina.
Dan bus itu pun mengantarkan ke lokasi perkemahan di Jawa Barat. Setelah upacara pelepasan, kami memasuki bis yang sudah dibagi oleh panitia atau kakak kelas. Putaran roda bis bermuatan 33 seat mulai bergerak melalui jalan bebas hambatan atau jalan tol. Putaran roda bis dengan kecepatan rata-rata 60 sampai 100 km per jam pun melaju membelah derunya kebisingan kota Jakarta. Singkat cerita, kami pun sampai di lokasi. Daerah pegunungan yang sejuk, kabut yang menyelimuti area perkemahan, dan pepohonan pinus yang menjulang tinggi rindang memanjakan mata yang sehari-hari kami lihat hutan beton dan kebisingan suara kendaraan dan knalpot kendaraan. Kami kembali berbaris untuk apel kedatangan dan pembagian kelompok serta pembagian tenda kemah. Personil wanita terbagi menjadi 4 kelompok dan personil pria terbagi menjadi 5 kelompok. Isi tenda kemah masing-masing satu kelompok terdiri dari 5 personil. Setelah selesai pembagian kelompok, kami pun bergegas untuk mendirikan tenda dan membuat parit untuk menghindari air masuk ke area dalam tenda ketika hujan turun. Dengan beralas terpal dan dilapisi tikar, kami pun mulai menata perlengkapan yang kami bawa masing-masing menggunakan tas ransel pendaki atau traveling. Untuk MCK terdapat fasilitas toilet yang disediakan oleh pengelola bumi perkemahan. Dan untuk air, kebutuhan kami memasak, kami langsung mengambil dari aliran sungai yang jernih dan bersih yang tidak jauh dari lokasi perkemahan. Waktu menunjukkan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Udara makin terasa dingin menusuk tulang. Terlihat kabut makin turun dari lereng pegunungan. Saking terasa dingin, lelehan lilin yang kami teteskan di kaki tidak terasa panas. Saat kami berbincang atau berbicara, terlihat asap keluar dari mulut yang terjadi akibat perbedaan suhu. Perbedaan suhu yang keluar dari tubuh dan perbedaan suhu yang ada di lingkungan. Seolah kami sedang mengeluarkan asap tembakau yang hal itu menjadi mainan menarik dan kami mengeluarkan asap yang dikelilingi canda dan tawa. Sore itu peserta masih diberikan waktu bebas untuk beristirahat setelah perjalanan dari Jakarta. Malamnya akan dimulai acara. Singkat cerita, malam pun tiba setelah selepas Isya. Sirine dari pos panitia Minitoa pun berbunyi, tanda bahwa semua personil harus berbaris di lapangan untuk mengikuti pencarian jejak yang telah disiapkan oleh kakak kelas. Perjalanan dari pos ke pos yang berjumlah 5 pos, yang masing-masing setiap kelompok harus mampu menjawab pertanyaan dan tantangan yang diberikan oleh kakak kelas. Menurut informasi, bahwa medan perjalanan yang akan kita tempuh sangat menantang. Lembah, hutan, dan jalan menanjak perbukitan. Yang di sana terdapat babi hutan yang terkadang muncul di semak-semak perlintasan. Oleh karena itu kami dianjurkan menggunakan wangi-wangian yang entah itu fakta atau hanya mitos, dengan alasan babi hutan tidak suka bau-bau wangian. Dan sebenarnya hal itu pun bukan anjuran dari kakak kelas. Entah itu anjuran datang dari siapa, karena kami merasa sedikit ada rasa kekhawatiran dengan munculnya babi hutan. Hal itu pun kami lakukan. Aku dan rekan-rekan pun bersiap-siap. Penerangan yang hanya dimodali 1 batang lilin dan korek kayu yang disiapkan masing-masing kelompok hanya 10 batang korek kayu. Tujuannya untuk melatih kekompakan agar penerangan dari lilin tetap menyala sampai pos akhir. Acara malam itu sebenarnya berjalan lancar.
Tidak ada insiden kecelakaan yang fatal. Tetapi ada hal yang membuat peserta, panitia, dan pembina panik. Dari sekian kelompok yang sudah sampai di pos akhir pada pukul 3 pagi, ada satu personil yang belum kembali. Waduh, pagi buta gini bagaimana cara mencari si Sahrul? Tanya Pak Furkon. Begini saja Pak, dari perwakilan peserta dan panitia coba dibekali lampu senter untuk berpencar mencari Sahrul, usul Kak Arman sebagai ketua panitia kegiatan itu. Boleh juga sih. Coba kalian sisir kembali lintasan yang tadi kita lalui. Jelas Pak Furkon. Akhirnya tim dibentuk, termasuk aku sebagai ketua kelompok perwakilan untuk gabung dalam pencarian rekan kami yang belum juga kembali. Kami pun dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 5 orang, dan mulai menyisir jalan perlintasan dari pos ke pos. Sahrul, Sahrul, halo, Sahrul, teriak memanggil dari kami untuk memastikan keberadaan Sahrul. Hampir 1 jam Sahrul pun belum diketemui. Dan di persimpangan jalan antara pos 4 dan pos 5 aku pun berhenti sejenak. Kak Arman, bagaimana kalau kita coba turun ke bawah sini? Sebab tadi aku sempat terkecoh di sini. Seolah ada jalan, awalnya aku rasakan jalan itu landai. Tapi makin jauh makin gelap. Dan tidak kami temukan arah panah dan kami pun ragu. Akhirnya kami kembali, ternyata memang bukan jalan menuju pos. Jelas aku. Boleh juga. Oh iya, ada yang bawa tambang tidak ya? Tanya Kak Arman. Ada nih Man. Jawab Amir, rekan seangkatan Kak Arman. Kami pun perlahan mencoba menelusuri semak belukar jalan yang landai, tetapi makin jauh jarak jalur itu makin menurun. Kami berusaha waspada dari munculnya babi hutan atau tanah yang curam yang mengakibatkan kami terperosok. Hampir 1 kilometer kami terus mencari keberadaan Sahrul. Dan sebentar. Kalian dengar tidak ada suara memanggil Pastab? Jelas Kak Arman. Iya, aku dengar. Sepertinya itu suara Sahrul. Jelas aku. Sahrul. Teriak kami. Pastab. Tolong Pastab. Tolong Pastab. Teriak lirih si Sahrul. Itu Man. Suaranya dari bawah sana. Coba kamu senter lampunya. Kamu arahkan lampunya. Tegas Amir. Kami pun bergegas menuju sumber suara yang tadi kami dengar. Alhamdulillah kami menemukan keberadaan Sahrul. Ternyata Sahrul terjebak di antara semak belukar tanah yang curam. Dia kesulitan untuk naik ke atas. Mir, tolong siapkan tambang dan ulur yang panjang ke bawah ke arah si Sahrul. Jelas Kak Arman. Sahrul pun diselamatkan dan bisa naik dari lubang yang dalam yang ditumbuhi semak-semak belukar. Singkat cerita, kami pun kembali ke camp. Sahrul duduk lemas di pos panitia. Diberikan air hangat, terlihat wajah Sahrul memerah dan nafasnya terengah-engah. Jadi ceritanya gimana kamu Rul? Bisa sampai terjebak di lubang semak belukar itu? Tanya Kak Arman. Jadi gini Kak, tadi tali sepatuku sempat lepas dan posisiku paling belakang. Setelah aku selesai merapikan sepatu, aku tengok ke depan, teman-teman sudah tidak ada. Aku pikir itu jalan menuju pos, ternyata semak belukar dan aku terperosok.
Jelas, Arman. Oh, pantes. Tadi ada satu kelompok di pos 4 dan pos 5 atau pos akhir kehilangan satu personil. Ternyata kelompok itu kelompok kamu. Tanya Kak Arman. Iya Kak, itu kelompok aku. Jawab Sahrul. Ya sudah. Sekarang kamu tenangin diri, terus siap-siap untuk kita sholat subuh. Setelah itu istirahat. Besok acara kita lanjut jam 10, kita akan ke air terjun. Jelas Kak Arman? Baik Kak, terima kasih. Jawab Sahrul. Setelah acara malam pencarian jejak, kami diberikan waktu untuk beristirahat dan tidur. Rundown acara selanjutnya jam 10 adalah pengenalan alam, melatih fisik yang perjalanan hampir kiloan meter menuju air terjun dengan medan jalan menurun dan mendaki. Waktu istirahat pun cukup. Waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta pun kembali berbaris untuk mengikuti arahan dari kakak kelas dan pembina. Terlihat di antara kami ada salah satu peserta wanita sepertinya masih kelelahan dan belum cukup untuk beristirahat. Atau mungkin memang kondisinya sedang kurang fit. Dan peserta wanita itu sebut saja bernama Nilam, nama samaran. Medan jalan yang begitu menantang membentuk diri kami menyatu dengan alam untuk tidak mudah menyerah dan mengeluh. Sampailah kami di lokasi air terjun. Kami diberi waktu untuk mandi di bawah derasnya air terjun untuk menyegarkan diri melepas semua penat acara dan medan jalan yang menantang. Tapi dari awal aku memperhatikan Nilam tidak seperti teman-teman lainnya. Dan aku mencoba mendekat dan menanyakan keadaan Nilam. Kamu kenapa Nilam? Aku perhatikan kok dari awal sepertinya kamu kurang fit dan tidak bergabung bersama teman-teman. Tanyaku penasaran. Aku tidak apa-apa, Mat. Tapi coba deh kamu lihat tanganku. Ada baret merah. Jelas Nilam. Wanita yang berkulit putih, di tangannya terlihat sekali baret merah di antara jari jempol dan telunjuknya. Iya, merah sekali. Sakit ya Lam? Tanyaku. Sakit sih sudah pasti Mat. Cuma aneh. Garis merah ini hanya awalnya berbentuk huruf A. Tetapi kok ini bertambah menjadi huruf L. Jelas Nilam. Jadinya AL. Yang benar kamu Lam? Tanyaku kembali. Benar Mat. Bertambah garis merah yang membentuk huruf L. Semakin bertambah huruf yang ada di tanganku ini, badanku semakin terasa berat dan pusing. Jelas Nilam. Waduh, ya sudah, kamu istirahat saja. Dan tidak usah mikir yang tidak-tidak. Jelas aku. Ya Mat, terima kasih. Yaudah, kamu lanjut saja mandi. Aku tidak apa-apa kok. Jelas Nilam. Aku pun kembali bergabung dengan teman-teman di bawah air yang jatuh dari bebatuan besar. Terasa segar dan terlihat gelagak canda teman-teman yang menikmati suasana air terjun. Dan tidak lama, aku lihat beberapa teman-teman menghampiri Nilam dan aku pun kembali penasaran apa yang terjadi. Garis merah di tanganku bertambah lagi membentuk huruf V. Jelas Nilam. Loh, kok bisa? Tanya Kiki, teman satu kelompok Nilam. Iya Ki, tadi aku lihat. Tadinya di tangan Nilam hanya berbentuk huruf bertuliskan AL. Sekarang bisa nambah lagi ya, membentuk huruf V. Jelasku. Awalnya gimana sih Lam? Tanya penasaran si Kiki. Iya, aku
Aku merasa perih di tangan saat pertama turun ke air terjun. Makanya aku langsung menepi. Jelas Nilam. Ya sudah. Mudah-mudahan cuma luka baret biasa. Karena si Kiki tangannya kulit putih, kulitnya yang putih jadi terlihat jelas. Jelas Sobar yang juga berada di kerumunan itu. Tidak lama, suara sirine dari Mini Toa pun berbunyi. Tanda acara air terjun selesai dan siap-siap kembali ke camp. Mat, sini deh. Lihat tanganku. Tambah satu huruf lagi membentuk huruf A. Sekarang jadinya Alfa. Jelas Nilam. Astagfirullahaladzim. Iya. Kok bisa ya? Yaudah, kamu tenangi pikiran dan tidak perlu mikir yang macam-macam. Jelasku. Iya, Mat. Jawab Nilam. Kenapa lagi, Mat? Si Nilam. Tanya Kiki penasaran. Teman kita Nilam. Lihat, tangannya bertambah lagi garis merahnya. Di tangannya menjadi tulisan Alfa. Jelasku. Coba lihat, Lam. Astagfirullahaladzim. Iya, jelas sekali. Kok bisa ya muncul satu-satu? Sambung Kiki. Kak, tolong jagain Nilam, Kak. Ada yang tidak beres sepertinya dengan Nilam. Lanjut Kiki. Memang kenapa? Atau nanti sajalah di camp. Hari udah mulai sore. Jelas Kak Arman. Aku yang melihat wajah Nilam semakin pucat. Selama perjalanan aku perhatikan Nilam sering berhenti dan kepayahan untuk menempuh perjalanan kembali ke tenda camp. Makin mendekat camp, Nilam pun terpaksa dipapa oleh teman satu kelompok wanitanya dan dibantu oleh kakak kelas yang wanita. Sampai di tenda camp. Belum sempat kami bersih-bersih. Tiba-tiba di tenda pos panitia terdengar suara jarit keras. Ternyata itu suara Nilam yang sedang kerasukan. Terdengar jelas sekali suara Nilam berubah menjadi suara laki-laki. Kak Arman. Aku mau bicara sebentar. Perbisik aku ke Kak Arman. Aku pun menceritakan kejadian dari awal di air terjun. Oh begitu. Ya udah, nanti aku lihat tangan si Nilam. Jelas Kak Arman. Ya Kak, coba dicek tangannya. Sepertinya ada nama sosok penunggu air terjun itu. Jelasku. Dan Kak Arman pun memegang dan menarik paksa tangan kiri Nilam yang dalam kondisi kesurupan. Tangan itu bertuliskan jelas Alvan. Aku pun terkejut ketika memastikan kembali dan benar-benar tulisan itu tertulis nama seseorang, Alvan. Kamu siapa? Dan apa hubungannya dengan huruf yang tertulis di tangan tubuh ini? Tanya Arman ke sosok makhluk itu. Itu namaku. Tegas sosok makhluk itu. Kakak kelas dan guru pembina yang sedang berusaha membantu Nilam terkejut mendengar apa yang ditanyakan ke Arman dan apa yang dijawab oleh sosok makhluk itu. Mereka pun penasaran untuk melihat garis merah yang ada di tangan Nilam. Astagfirullahaladzim, benar. Di tangan Nilam ada tertulis nama jelas sekali. Alvan. Tegas Pak Purkon. Pengobatan pun terus dilakukan. Berdasarkan interaksi dengan makhluk yang merasuki Nilam, terkuak bahwa Alvan adalah pengunjung yang pernah menjadi korban saat dia mandi di air terjun dan terjadi banjir bandang. Alvan pun tewas di air terjun itu dan jasadnya ditemukan di antara batu-batu dan pepohonan. Waktu yang panjang untuk dilakukan penyembuhan.
Beberapa kali Nilam sadar dan kembali kerasukan, dan terus begitu. Malam yang mencekam di area camp kami. Kami pun turut membantu dengan bersama-sama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya Nilam benar-benar tersadar pada pukul 9 malam. Dia pun lemas dan terpulas di pos tenda panitia sampai besok pagi. Dari penjelasan Kak Arman, kondisi Nilam memang saat awal acara sudah kurang fit. Kondisi yang lemah dan banyak melamun. Dan kondisi itu dimanfaatkan oleh sosok makhluk penunggu air terjun. Adapun terkait kebenaran tentang tulisan di tangan Nilam dan kaitan korban banjir bernama Alvan, itu belum ada rujukan yang valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi itulah sifat iblis, tipu daya yang dilancarkannya untuk mengecohkan akidah manusia. Demikian kisah misteri ini. Semoga teman-teman terhibur dan kita bisa mengambil pelajarannya. Dan kami tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih kepada subscriber dan pendengar setia channel Bala Misteri. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.